Ibu juga ternyata memang punya usaha di Italia. Ya, adalah teman bisnis di sana. Yang menurut Ibu sebenarnya apa ya? Yang Ibu harapkan melihat dari remaja-remaja pemuda-pemuda Manado tuh pengennya yang seperti apa sih emang? Kemarin saya dengar Sulut United dijual, Bu. Enggak. Udah ditawarin belum? Kalau untuk yang proyek ini, Bu, itu bikin begitu habis berapa sih, Bu? Dalam rencana Ibu untuk membangun remaja-remaja Sulawesi Utara, apalagi yang akan Ibu lakukan? Dan juga ya Ibu udah dapat segalanya lah dari bisnis. Mungkin ada lagi yang Ibu ingin juga lakukan untuk masyarakat. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Halo Jebret Tim, dimanapun Anda berada, Jebret Talks kembali hadir dan tentu saja dengan narasumber, dengan tamu-tamu yang tentu sudah memenuhi standarisasi, kurasi daripada interpretasi. Jadi kayak Vicky saya. Dari tim Jebret Media dan tentu saja Jebret Talks kali ini kehadiran sosok seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang wanita, pengusaha dan juga pencinta sepak bola dan mencintai masyarakat pencinta sepak bola, terutama anak-anak remaja yang akan mendapat kesempatan untuk bisa berlatih sepak bola. Dan di berita-berita sudah ada kabar bahwa ada 3 orang pemuda atau remaja ya, usia 15-16 dari Sulawesi Utara yang beliau berikan kesempatan untuk bisa mencicipi latihan pendidikan di AC Milan sana. Jadi sudah tahu ya kenapa saya Liverpool menggunakan AC Milan. Karena nanti kepanjangan saya ceritanya. Singkat kata kita sambut saja dan kita sapa ada Ibu Silviana Kembuan ya Bu ya? Sonya Silviana Kembuan. Iya betul, SSK. Kita sambut Ibu Sonya Silviana Kembuan. Saya dari tadi fokusnya Kembuan apa Kembuan nih? Kembuan. Kembuan ya Bu ya? Ya. Itu karena kalau Manado antar Batak kan selalu E-nya. Takutnya kalau di Sulawesi Utara E jadi E. Tapi biasanya dipanggil Ibu Sonya. Usahanya ya. Ibu Sonya. Saya baca di beberapa media-media juga ada Ibu SSK, katanya kan gitu julukannya atau juga mungkin sebutannya. Tapi Ibu lebih nyaman disebut Ibu Sonya. Iya. Mirip dengan sepupu saya. Tapi dia Sonya Hutagalung, orang Batak. Dan Jebret Tim kita juga sudah menjalankan segala protokol kesehatan. Izinkan kami juga untuk bisa melepas masker ya, untuk bisa dapat berdiskusi lebih enak lagi begitu ya. Boleh Ibu ya? Boleh. Baik, aduh Ibu ini kenapa sebagai fans AS Roma kok malah berangkatinnya ke AC Milan Bu? Kita langsung to the point dulu kan. Kalau di acara yang lain kan nanya Ibu bagaimana memulai karir, kalau ini langsung dulu. Jadi sebenarnya justru bukan ke AC Milan juga. Oh bukan. Waktu teman saya itu jadi rekan partner saya bisnis di Itali. Itu anaknya itu pemain sepak bola Primaveranya Spezia Calcio. Oke. Nah, Primavera U19 ya? Iya, U17. Oh, U17. Nah, waktu itu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang gimana kalau ada anak dari Sulawesi Utara. Kebetulan dia tahu juga waktu itu saya calon wali kota. Ya. Saya mau salah satu programnya mau mau kasih latih di spesial lah. Waktu itu oke. Tapi berjalannya waktu ternyata dia tuh temennya Alberico Evani. Iya. Iya. Evani AC Milan. Ya, Evani AC Milan yang asisten pelatihnya timnas Roberto Itali. Mancini. Ya. Dia bilang lebih baik kalau mau melatih anak-anak, salah satu sekolah yang cukup capable tuh AC Milan. Nanti saya ngomong sama Evani karena kebetulan yang di kota Forte dei Marmi tuh kepalanya Alberico Evani, mereka panggilnya Chico kan biasanya di sana. Chico. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, deal sama Chico, akhirnya Siapa ngobrol-ngobrol Bu? teman saya, bukan saya. Kayaknya Ibu langsung jangan-jangan temenan juga sama Evani nih. Ya kenal sih teman seringnya. Ngeri banget ini. Pendukung Milan mana suaranya? Menangislah kalian pendukung Milan. Nah. Ibu Sonya CS langsung. Nah jadi akhirnya di sana Evani sama Roberto Musi pelatihnya kan. Roberto Musi. Mereka langsung oke. Jadi
nego lagi dari 1 naik sampai jadi 3. Nah, akhirnya tiga pemain. 3 pemain. Nah, bulan Februari ya, saya dapat informasi langsung, email langsung dari AC Milan Akademi, ya mereka confirm 3 anak untuk ke sekolah musim panas camp musim panas di kota Forte dei Marmi. Betul. Karena bulan Juni Juli ya. Bulan Juli tanggal 10 sampai 23. 10 sampai 23 ya, lagi summer camp Lagi gitu summer ya. camp, ya. Dan 3 orang ini sudah terkonfirmasi. Sudah. Usianya betul tadi yang saya bilang, Bu, 15 Ya, 16 atau 16 17? 16. Usia 16. 15 ke 16 ya. 15 ke 16. Iya. Ibu sudah melihat kemampuan mereka? Kita seleksi. Iya, seperti Jadi apa Bu seleksinya? Lumayan sih, cuma memang dari awal juga seleksi kita selalu menekankan karena ternyata anak-anak saya nggak tahu anak-anak tempat lain, tapi yang di Sulawesi Utara yang saya lihat tuh ternyata kurang disiplin, 1. Oh gitu. Kedua, saya fair aja ngomong kan, kita nggak boleh sembunyi. Kedua tuh tidak disiplin juga dalam hal menjaga kesehatan, pergaulan gitu loh. Jadi saya akhirnya harus meng-hire seorang dokter untuk melatih fisiknya mereka sebelum mereka ke AC Milan. Karena tadi itu. Iya, karena kan kita juga takut ya dia sampai di sana nanti shock budaya, dalam artian culture-nya kan beda. Betul. Kemudian makanannya yang paling penting kan. Iya. Nah, bayangkan kita kan kalau ke sana juga, saya juga kalau ke sana 1 minggu udah cari nasi uduk gitu. Iya, kan? iya. Apalagi mereka kan yang dari kampung. Betul. Kalau nggak bawa dari sini tuh Bawa apa yang dari bisa sini. dimakan di sana Iya, kan. kalau orang Manado bawa roa. Nah, tapi memang roa bisa lama itu Bu Bisa ya. lama, sebulan juga cukup. Ditemenin rendang itu. Jadi sebulan makan roa sama rendang, baru dari kami ikan teri Medan. Ah, itu Nah, dia. rice cooker kecil. Betul. Oh, jadi cerita lagi di Itali. Nah, akhirnya kan saya harus meng-hire dokter supaya saya juga meyakinkan mereka sampai di sana nggak terjadi sesuatu Iya. dan lain hal lah. Dalam artian sampai di sana tahu-tahu baru ngelihat makanan udah nggak kemakan, nggak bisa olahraga, nggak bisa latih kan jadi masalah juga gitu. Jadi sudah di hire lah Iya. dokter khusus Iya. untuk melihat dari yang ikut proses seleksi atau untuk yang terpilih aja kemarin itu Ibu. Kalau yang seleksi itu pelatih-pelatih Sulawesi Utara yang Oke. seleksi. Nah, setelah selesai seleksi pada tahap akhir sebelum penentuan dokter yang menentukan dari segi kesehatan. Dan itu sampai sekarang nanti sampai menuju berangkat diperhatikan terus. Ya, diperhatikan terus. Emang anak-anak muda di sana gimana gaya hidupnya memang Bu? Kok bisa sampai nggak berani dilepas begitu? Kita punya produser namanya Gary. Kalau dia memang sudah lama di sini, memang tidur aja subuh dia. Apa yang kayak gitu-gitu ya? Makan ya begitu. Ya bisa dibilang begitu juga Begitu sih. ya, Bu, Bisa ya? dibilang begitu juga. Jadi di sana tuh kadang-kadang beda sama saya kan tinggalin Manado tuh tahun 89. Tahun 89. Iya, cari makan di Jakarta maksudnya. Cari makan di Jakarta. Iya. Sekarang bukan cari makan lagi Bu. Cari ya. segenggam berlian gitu. Aduh, sekarang kasih makan orang Ibu. Luar biasa. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, aduh. Nah, 89 di Manado. 89 ke Jakarta. Oh sorry, ke Jakarta. Ya. Manado 70-an ya? Di Ibu? Manado sampai tahun 89. Dari tahun? Ya dari lahir Ya lah. biar terukur. Berapa sih Ibu usianya gitu kan? Tahun 65. Oh, serius Bu? Serius. Udah 57 tahun. Masa? Betul. Nah, Apa? Inilah berarti pola hidup yang benar. 57 tahun fresh ya kan? Luar biasa Ibu. Terus yang penting kemudian kita pikirnya jernih-jernih aja. Amin. Sampai tahun 89 ke Jakarta. Jakarta lulus kuliah. Iya. Nah, ya cari hiduplah di Jakarta gitu loh. Iya. Nah, saya melihat juga anak-anak di Manado itu kan satu nggak disiplin, benar-benar nggak disiplin hidupnya. Walaupun dia udah olahraga karena waktu 3 tahun lalu ya, saya menjadi manajer Ascot. Ya. Ascot itu kan untuk ke Porprov. Iya dari Ascot. Ke Ya. Porprov. Ya mereka gitu, latihan aja udah yang memang terpilih mewakili Kota Manado tuh latihan datangnya suka-suka dia kadang-kadang. Kemudian dibilangin jangan makan, jangan begadang, ya begitulah. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke, kita ke salah satu resort saya untuk di kayak TC lah gitu, boleh keluar nggak boleh keluar kemana-mana. Tapi begitu dilepas ya sama juga balik lagi. Hidup di Manado ya mungkin juga ya
fasilitas olahraganya mungkin kurang juga. Terus apalagi kan nggak kayak dulu kali ya. Olahraga tuh menjanjikan sesuatu yang benar-benar wah lah. Kalau sekarang kan kadang-kadang habis olahraga ya sudah deh. Itu aja ya. Gitu aja deh. Oh, ini Saya berarti juga melihat pelatih-pelatih yang kemarin terus terang aja ngomong nih ya, terus terang? pelatih-pelatih yang kemarin meng-hire anak-anak gitu, ya Setelah- begitulah hidupnya. gitu Bu ya. Iya, kesian juga. Jadi ada nggak kira-kira Ibu jadi melihat keadaan seperti itu mau apa itu? Mau lewat mana? Apakah lewat jalur di olahraganya atau memang jalur-jalur yang lain? Mungkin Ibu harus memimpin daerah situ memang. Mau memimpin tapi udah kalah juga. Ya, Ibu 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Kita maju terus. Susah, masalahnya begini loh. Kadang-kadang kan politik di Indonesia itu kan terlalu high cost. High cost, tapi high impact Ibu. Belum tentu juga Oh, lah. belum tentu. Jadi lebih baik mungkin cost yang besar ya kita pakai untuk bisa ya seperti hal-hal seperti inilah. Itu kayaknya bisa dicoba juga Bu ya. Karena siapa tahu lebih berdampak juga. Betul. Mungkin nggak melulu lewat Jalur-jalur jalur yang mungkin sudah pernah coba Iya, gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau memang panggilan dari hati Ibu maupun dari masyarakat nggak menutup kemungkinan dicoba lagi dong. Iya, selalu keinginan kan ada terus. Betul. Tinggal Tuhan yang menentukan lah. Yang penting kan ibunya tetap mau kan gitu kan. Semua orang kan punya kemauan. Iya makanya. Soalnya terlalu banyak Ibu yang harus dibenahi kan berarti. Aduh. Dari habit berarti kan. Betul. Tadi bagaimana kesejahteraan yang ada. Mungkin bukan hanya pelatih sepak bola. Mungkin Iya. banyak profesi yang lain. Betul. Terus hal-hal yang lain juga. Waduh, Coach Ricky Nelson, bagaimana Sulut United? Setelah Anda tidak melatih, di mana Anda sekarang? Saya dengar Anda di Serpong ya. Masih punya akademi dia. Iya, Nanti mungkin bisa siap. melatih lagi. Karena waktu itu kemarin dia melatih Sulut United. Betul. Teman kita juga. Ya. Bang ini Ricky Nelson itu orang Manado juga kan ya kalau saya benar. Kalau saya benar itu saya tidak salah ya. Bu, kembali lagi ke tadi Ibu berarti 3 orang berangkat. Saya dengar juga ada yang cadangannya. Tadinya mau nanti bisa ditaruh di Milan Hanoi. Memang sih rencananya seperti itu. Karena kan saya pikir juga saya ada sedikit kerjasama sama orang di Vietnam, di Hanoi, ada Milan Hanoi di sana. Kerja sama apa Bu? Di Marmer. Maaf ya Bu, saya boleh potong sedikit ya. Tadi salah satu resort yang ada di Manado. Salah satu sedikit teman yang ada di Vietnam bisnis marmer. Ibu ada apa lagi nih ngomong-ngomong kayaknya banyak Itu aja ini kayaknya, cuma ininya itu doang. ya. Cuma itu doang. Oh kalau yang Vietnam marmer nih. Iya. Marmer. Di Italia juga marmer. Iya apalagi di Italia ada marmer. Gary kau kan penggemar Milan. Ger. Tapi kan kau nggak pernah ke San Siro. Ini lagi Ger, ada ibu di sini Bu Sonya Ger. Iya, bantu-bantu marmernya lu bisa berangkat. Oh atau ngambil gambar selama 3 orang itu di sana bisa juga loh Ibu Sonya. Bisa. Ya, bisa kita sambil ngobrol sambil jualan ya. Iya. Ibu sudah ngobrol sama sahabat atau rekan bisnisnya di Vietnam. Ya. Terus mau ngomongin Cuma Milan Hanoi. ya sudah kontak-kontak juga. Mereka juga udah bantu ke Kontak hubungin manajemennya. manajemen sana. Cuma di sana belum boleh karena kan lagi COVID seperti ini jadi pemerintah belum mengizinkan. Belum mengizinkan. Tapi sudah ada rencana lah ya. Sudah ada rencana. Nah ini rencana tiga anak ini, 3 pemuda ini, 3 remaja ini kan berangkat tadi 10 sampai 23 Juli ya. Iya, Ibu ikut juga? ikut. Ikut juga. Tapi mereka saya rencananya berangkatnya mungkin kira-kira tanggal 7 lah. Kalau mereka? Iya, Atau kalau Ibu? mereka. Kalau mereka. Mereka saya antar pasti dong. Oh. Kalau Ibu tanggal 7 juga? Iya, bareng sama mereka. Enggak, aku mau langsung bikin visa. Tapi berarti apa? Ibu juga ternyata memang punya usaha di Italia. Ya, adalah teman bisnis di sana. Iya tadi kan di Hanoi ada, Italia juga ada. Iya. Marmer juga. Marmer juga. Ngeri ya bisnis marmer ini Bu ya. Ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap ya. Itu kayak mana Bu? Bisnis marmernya maksudnya Ibu apa? Iya. Dari sana ke sini ya? Ya, Berarti impor. impor. Keramik apa? Marmer Itali. Iya, marmer Italia. Waduh Bu.
Marmer Batu alam. marmer Informa aja mahal. Gimana marmer Itali? Iya. Ngeri juga. Di Vietnam ada marmer Vietnam juga. Ada. Jadi ada berapa usaha marmer di berapa negara, Ibu? Enggak lah, sekarang ini kita lagi fokus di Italia aja deh. Oh gitu. Iya. Nah inilah yang memang sultan beneran. Ya, kalau sultan yang nggak beneran, ngomongnya malah saya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kalau sultan beneran, enggak lah. Di Italia aja dan di beberapa ratus negara lainnya, ya kan? Jadi dia tidak tidak ke sini. Nah itu. Betul ya, Bu ya? Tapi saya dengar bukan hanya marmer kan, Ibu. Ada 18 bidang usaha lain. Waduh. Kayak Yang pemain tercatat sepak di bola. media. Apa aja ya? Ya yang sumber daya juga ada kan. Waduh, saya juga mesti cek, nggak ada. Ai, ngeri sekali. Kan saya udah bilang tadi fokusnya di marmer aja. Oh, fokusnya di marmer aja. Iya, janganlah ngomongin yang lain. Nah, ini memang sultan beneran ya kan. Kalau sultan bohongan, apa juga dia bilang saya punya ini, punya ini. Semakin merunduk, padi itu semakin naik. Semakin kau merendahkan hatimu, semakin ditinggikan kau oleh orang-orang ya kan. Luar biasa. Ini kita kan sambil motivasi buat diri sendiri. Karena saya itu ingat selalu omongan Gading Martin. Ibu. Oh gitu. Ada Gading Martin, Ibu tahu nggak? Tahu. Tahu ya, anaknya Roy Martin. Ya. Dia selalu bilang, Valen, kalau emang kita udah nggak bisa lagi jadi sultan atau orang kaya, bertemanlah sama orang kaya. Minimal kau bisa tahu gimana rasanya jadi orang kaya. Tapi di antara itu semua yang penting kaya hatinya, Bu ya. Betul. Ya kan, buat apalah kita semua ini kalau kita nggak punya hati yang baik. Asik. Nggak punya di dompet, begitu jadinya. Jadi, tapi ini Ibu benar-benar murni dari apa keresahan, kerinduan Ibu ya kalau tentang anak-anak diberangkatin ke. Ya. Tidak ada hubungan dengan apa usaha Ibu atau apapun itu, nggak ada ya. Nggak ada sih, cuman kan Jadi begini. memang terbeban aja ke situ ya. Iya, dengan melihat gitu kan sebenarnya kan pengen anak-anak Manado nih lebih banyak yang berprestasi Amin, lah. amin. Karena kan mereka tuh orang Manado tuh hobi sekali main sepak bola. Oh. Nah, jadi coba lihat kalau ada misalnya apa sih World Cup Betul. atau UEFA, itu udah kayak di luar negeri tuh. Rame. Setiap kampung tuh udah ada benderanya negara masing-masing. Iya benar, saking apa ya, Saking antusiasmenya. Antusiasnya. Nah, dan kadang-kadang kan saya lihat juga kalau baca di media-media kan kejahatan di Manado tuh agak tinggi anak-anak. Jadi karena COVID udah 2 tahun kita nggak bisa ke Italia, saya cuman ngomong aja daripada kemarin kos-kos yang harusnya ke Italia entertainnya itu udahlah itu yang dipakai buat bawa anak-anak aja ke Italia. Itu sisa karena COVID, kos-kos entertainment masih berapa kira-kira, Bu? Nah itu dia, saya juga belum hitung. Hah? Saya juga belum Nah, hitung. gambarannya lah, Bu. Kira-kira Wah, nggak masih ada tahu sisa dah. berapa itu? Wah, mesti tanya sama accounting saya dulu deh. Oh, mesti tanya accounting. Nanti boleh minta PIC-nya, Bu. Yang bagian sponsorship marketing. Karena kalau memang masih ada pos-posnya, kita bisa buat acara-acara yang bagus sih, Bu. Oh gitu ya? Iya, untuk segala kegiatan, untuk segala keresahan Ibu kan kita bisa profile pemuda-pemuda Manado, usaha-usahanya. Wah, luar biasa. Kita juga punya apa yang komentator sepak bola di sini, Bu, Roni Pangemanan. Oh iya iya. Nah, bolak-balik juga dia Manado. Oh, Sama saya belum pernah ketemu. Belum pernah. Kalau Ibu Iya. kan waktu itu sempat wali kota. Iya. Kalau dia sempat DPRD. Oh. Gagal. Oh. Ya, akhirnya dia Ya jadi memang gitu. Gitu, Politik Bu, ya? di Manado ya, ya politik di Indonesia lah ya mungkin begitu ya. Ya tapi ya itulah tadi kita nggak pernah ada yang tahu, Bu ya, ke depan Betul, seperti betul, apa. betul. Yang penting sekarang Ibu lagi sedang nih untuk membangun pemuda-pemudi remaja Manado Ya. menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Betul. Yang menurut Ibu sebenarnya apa ya, yang Ibu harapkan melihat dari remaja-remaja pemuda-pemuda Manado tuh pengennya yang seperti apa sih emang? Pengennya mereka berprestasi karena kan mereka punya potensi lah, saya lihat orang Manado tuh Betul. banyak sekali potensi, dan satu mereka tuh orang Manado tuh paling baik itu di PR-nya gitu loh. Oh paling apa ya, Oh, bertalentanya di situ bertalentanya, ya? ya kan, relationship-nya baik Iya, gitu iya. ya, bagus. Terus mereka tuh pada dasarnya kan hatinya juga baik. Tapi akhirnya karena mungkin lifestyle-nya sudah berubah, akhirnya gaya hidupnya juga berubah gitu kan. Nah, talentanya terpendam,
yang adanya Yang kelihatan yang lain. yang kelihatannya yang lain. Ya. Dan itu yang Ibu pengen lihat yang lebih berprestasi Betul. lagi, lebih terlihat lagi ya. Betul. Ih, mudah-mudahan harapannya tercapai dan ini mungkin bisa juga dilakukan mulai dari sepak bola ini kan. Bu? Iya, betul. Berarti ini memang apa? One shot project aja atau Ibu akan juga lihat hasilnya kalau emang oke untuk remaja-remaja Manado ini, ya kenapa enggak ini untuk apa ya dilanjutkan gitu. Iya, saya sih maunya dilanjutkan, ya kan kita kan sudah buka koneksi lah, link ya, minimal kan kita sudah ada. Kalau kita jadi pergi kan sudah ada channel yang mungkin kalau untuk mempermudah lah kita bisa anak-anak yang lain bisa bersekolah di sana kan. Iya. Ini berarti paling tidak sudah ada jaringannya dulu ke Milan kan gitu. Ke Milan, iya. AC Milan Bu ya. AC Milan. Iya, kemungkinan juara ini musim ini. Mudah-mudahan. Iya, karena saat ini dilakukan syuting Inter baru kalah. Iya. Jadi saya kan harus belain AC Milan di episode kali ini. Betul. Ya kan, Ibu juga jadi AC Milan sekarang. Jadi AC Milan. Jadi AC Milan. Iya. Boleh Bu nanti boleh nggak kita juga nanti apa sama si Mutsi sama Evani mungkin kita bisa Zoom. Boleh, ntar kalau di sana saya Iya kan? boleh. Kita Saya justru malah lagi pengen undang mereka ke sini. Nah, kan kalau ke sini pas itu. Iya. Kita langsung ngobrol di sini. Betul. Ih, mantap sekali. Terus kita ke Beautika kan, Bu ya? Iya kan atau Susah lah kalau makan di Oh, susah nggak kuat mereka ya? Nggak kuat pasti. Aduh, tapi aku sukanya di pinggir pantai, Tore. Aku sukanya Tore. Tore namanya ya? Yang pakai sambal merah. Yang kering itu kan? Oh. Apa? Bukan. Apa, Ger? Babi Tore. Ah, disebut pula itu ya. Torenya aja, ya kan? Aduh. Orang Manado, orang Batak itu kan makanan Iya. utamanya. Sambal merah. Hah? Kopetrus. Kopetrus. Ih, sedap sekali. Baru habis itu pulang jam 4. Pergi live music. Itulah tadi yang mungkin dibilang ya, jangan kebanyakan live music. Tapi yang penting kita tetap pagi-paginya langsung kerja lagi kan. Nah, tapi Ibu punya bisnis di Inggris nggak? Enggak. Enggak ya? Karena kalau partnerku, kita punya kerjasama dengan tim di League Inggris. Oh. Jadi mungkin nanti juga Ibu kalau pengen memberangkatkan lagi mungkin bisa juga ke Ibu silakan Ibu sambil Boleh ini. ya? Boleh. Bisa ke Inggris juga. Kita nama timnya Tranmere Rovers di kota Liverpool. Ya. Minum ya? Iya, minum. Silakan. Wah, jadi siapa tahu kan nggak menutup kemungkinan. Tapi Ibu Sonya apa ini memang ke depan pun dikhususkan untuk memang yang dari Manado Sulawesi Utara saja atau ada kemungkinan juga Ibu punya ya yang di luar sana, di luar Sulawesi Utara? Ya rencananya sih seperti itu. Oh, ada rencana. Kalaupun misalnya dapat 3, ya 2 dari Manado, 1 dari Indonesia lah. Kan kita ini kan bukan melihat daerahnya, tapi kan untuk seluruh Indonesia lah. Untuk seluruh Indonesia. Jadi ada rencana lah. Ada rencana. Kesana. Jadi ini nggak cuma 1 kali Bu ya, mudah-mudahan bisa. Karena kan yang dibutuhkan anak-anak ini juga adanya sustainability. Jadi dia bisa sustain untuk bisa berkelanjutan. Dulu juga ada dari Milan Camp itu, bukan Milan Camp tapi Milan yang datang ke sini. Salah satu yang akhirnya besok timnas ada Bu Gavin Kwan. Sekarang dia main di Bali United. Dia dulu juga dari training Milan. Sempat ke Swedia. Waktu dia main di Swedia bahkan akhirnya dia nggak bisa datang ke panggilan tim nasional. Tapi akhirnya dia balik lagi sekarang jadi. Nah itu kan kerinduan kita juga. Siapa tahu nanti yang dikirim oleh Ibu Sonya dan tim ternyata bisa jadi pesepak bola profesional, ya kan, membanggakan keluarganya, membanggakan Sulawesi Utara, meningkatkan juga lagi sepak bola di sana. Ibu udah lihat stadionnya sepak bola di sana nggak? Di Sulawesi Utara? Sudah. Ada berapa stadion Ibu lihat? Kalau saya lihat sih, yang utama kan Stadion Kelabat. Ya. Yang lain kan stadion tentara punya. Ya. Ibu ada? Baru stadion dari Minahasa. Betul, Minahasa. Ibu nggak ada mau, kemarin saya dengar Sulut United dijual Bu. Enggak. Udah ditawarin belum? Belum. Kalau saya bisa bantuin, Ibu mau? Enggak lah, saya bilang saya udah bisnis marmer aja. Bisnis marmer aja. Mungkin lewat sepak bola. Mungkin. Bisa buat juga berbuat untuk masyarakat. Kemarin itu, justru saya ditawarin. Akhirnya jadi wali kota Ibu. Aduh. Kadang-kadang kan soalnya kan sepak bola itu kan nggak pure
olahraga ya udah industri kan. Industri, betul, Ibu. Nah, Jadi karena bisa- costnya kan gede kan. Kemarin saya justru ditawarin yang Berapa? Liga 4 ya. 33. Bukan Liga 4 di Itali. Woi, Cuma saya gitu nggak bisa, dong. heeh. Yang kayak kemarin kan ada juga di sini beli Komo kan? Ya tahu saya itu kan Iya. Jarum kalau nggak salah. Iya, grupnya grupnya. Jarum. Karena dia ada apa sekalian sport tourism ya. Karena Ya, Komo katanya ini Bu Komo ya, ada indah ya. Ya, Apa bagus banget. danau ya, apa ya? Danau Komo, Lake Como. Lake Como Kan ya. kayak selebriti-selebriti Hollywood kan punya village. Di Lake Como. Di Lake Ibu ada berapa di sana? Nggak ada. Iya enggak. Ada di Tondano doang. Enggak apa-apa Ibu. Kan Nggak, paling nggak, di Bali ada. paling kan yang ngecek pemerintah Italia doang, bukan pemerintah nggak ada. sini. Ambillah satu Bu. Waduh, nggak level lah. Ah, Ibu semakin Nggak level lah. emang Ibu rendah hati memang saya tuh Kebetulan yang Liga 4 itu dia juga punya pabrik marmer. Presiden, dia punya gunung marmer. rekan bisnisnya Ibu. Iya. Terus akhirnya Ibu ditawarin Belum, juga. Ditawarin juga. Kira-kira gitu. lebih tertarik mana Bu? Tertarik marmernya aja udah. Tertarik marmernya. Iya. Tapi kan ya namanya sambil juga jadi tahu industri bola Bu. Ya nantilah belajar-belajar. Dan nanti ke depan. jadinya kan pemain-pemain dari Sulawesi Utara Bisa main di sana. langsung sana semua buat Iya. pelatihan, buat Betul. bisa main. Ya kan Bu? Mudah-mudahan lah. Kalau Liga 4 di sana berapaan itu Bu? Belum tahu saya. Oh belum sampai. Belum sampai di Kasih situ tahu ya. ngobrolnya. Cuman kemarin telepon-telepon aja. Oh telepon-telepon aja. Iya. Boleh juga karena kan siapa tahu juga ya mulai tertarik di sepak bola. Nanti kalau Ibu ditawarinnya di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, nanti Ibu bisa discuss sama saya. Karena saya tahulah kurang lebih strength, weakness, opportunity and challenge-nya. Yang penting Saya kan bisa return tahu. of investment-nya. Betul Ibu. Iya. Nah itu sekarang industri sepak bola kita mulai berpikir ke ROI-nya. Iya. Karena kalau dulu lebih banyak memang lebih ke political vehicle. Tapi sekarang mulai ke bisnis. Makanya sudah ada yang IPO dan lain sebagainya. Kalau untuk yang project ini Bu, itu bikin begitu habis berapa sih Bu? Aduh saya bingung ya. Cuman kan bisa ngitung sendiri. Baru anak tiga anak kan selama 10 hari Iya. ya. Belum lagi tiketnya. Iya. Kan mereka kan gratis semua, nggak keluar uang sama sekali. Pokoknya ditanggung. Ditanggung sampai uang All saku risk. ditanggung. All risk ya itu. Bingung saya ngitungnya berapa ya. Karena dari sana sih yang ntar saling motong-motongan gitu. Oh, langsung potong-potongan. Ntar belakangan gitu. Berapa kira-kira? Oh, banyak juga. Iya banyak. Banyak Bu ya. Iya, waktu selama penyaringan aja udah banyak seluruh Oke. Indonesia. Berarti pokoknya ini project MM-an ya? Iya Bu ya? Ember. Project ember ya Bu ya? Ada 10M ada Bu? Aduh nggak tahu saya. Hah? Udah dibilang nanti belakangan baru potong-potong. Siapa tahu ganti pakai marmer kan? Oh gitu. Di antara 5 sampai 10M Bu? Aduh belum tahu deh, nggak kayaknya deh. Enggak ya. Nggak tahu saya. Bukan, maksudnya saya pengen kasih tahu juga kepada semua yang menyaksikan nih Jebret Tim bahwa tadi kan Ibu di awal juga sempat bilang Ibu Sonya kan banyak yang mampu tapi tidak mau berbuat. Nah ini salah satu contoh bagaimana Ibu ya puji Tuhan mampu dan berbuat sesuatu ya, nggak mesti dengan cara-cara yang biasa, tapi ini kan pakai cara yang juga menurut saya menarik ya dari sisi sepak bola gitu loh. We never know the outcome atau the results dengan 10 sampai 23 Juli, Ya. tapi kan pengalaman yang didapat, kemudian Ya. juga kesempatan yang dimiliki oleh teman-teman. Ini kan sesuatu yang mungkin satu kali yang bisa mereka dapatkan dan apa betul. yang mereka bisa lakukan dalam 13 hari itu. Kira-kira Iya, gitu kan Bu ya? Betul. Memang saya waktu itu ngomong waktu saya memohon sama mereka, sama Evani juga, kita bilang, pokoknya saya bilang mau 1 hari kek, mau 2 hari, mau 5 hari. Yang penting anak-anak itu punya kebanggaan lah ya, bahwa saya sudah dari Milan. Kan anak-anak pasti punya mimpi. Nah kita cuma berusaha bagaimana mimpi itu terkabul kan. Nah mudah-mudahan 2 minggu saya rasa sih sudah cukup untuk menimba ilmu lah, walaupun tidak banyak kan, minimal ada teknik-teknik yang sudah diberikan, ada self confidence-nya sendiri juga naik, kemudian juga dari segi kebanggaan lah ya. Nah itu dan juga bisa menjadi contoh buat yang lain Ya, gitu. dan bukan cuma membanggakan
Manado, Sulawesi Utara, tapi juga Indonesia, Bu. Iya betul. Karena kan ada anak Indonesia lagi yang Anak ke Indonesia. sana. Dan saya memang nanti juga bukan cuma itu, di stadionnya nanti pelatihannya memang saya minta juga dikasih spanduk visit to Sulawesi Utara gitu loh, North Sulawesi Utara dan Indonesia. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, waduh, masuk di situ kan ini. Iya. Dan mereka oke. Oke. Emang Sulawesi Utara sekarang ada apa aja, Bu? Banyak dong potensi Sulawesi Utara, the best diving in the world kan, Masa sih? Bunaken. Bunaken kan udah Oh, dari dulu. dari dulu. Betul. Sekarang kan lagi priority untuk pariwisata di Ya. Kupang. Yang paling penting di Sulawesi Utara itu Apa tuh? masyarakatnya sangat menerima, welcome Untuk untuk seluruh ragam budaya dan agama. Datang ke Sulawesi Utara, hidup pasti aman dan nyaman. luar biasa Sulawesi Utara. Iya. Tapi Ibu masih suka balik? Oh suka dong. Kalau di sana Ibu di mana, daerah mana tuh? Di Titiwungan, Oh, Samratulangi. Samratulangi ya. Iya. Saya iya, aja saya nggak kebayang. Ya dari bandara berapa Tengah jauh? kota, saya tengah-tengah kota. Oh, tengah kota. Jadi kalau dari Mantos tahu? Mantos tahu. Ya, Manado Town Square. Yes, ya paling nggak sampai sekilo lah depan-depanan. Wah, itu kan Nyebrang laut. udah mahal tuh tanahnya kalau yang di situ. Ya itu kan ibu saya yang punya bukan Ah, saya. bisa aja. Aduh, Ibu Sonya nih pasti apa ini ya? Punya mentornya pasti yang apa nih, orangnya rendah hati gitu kan, apa dari tadi tuh nggak pernah mau apa ya, saya bingung gitu loh jadinya menguliknya, Masa? karena semakin tidak terlihat itu semakin banyak sebenarnya. Enggak juga lah. Tapi apa Ibu adanya kitanya. Tapi akhirnya Ibu ini ya tadi kan ya yang lain katanya nggak usah dibahas lah, yang penting marmernya aja gitu Iya. kan. Itu gimana Bu, marmer Ibu kan dari apa ya, marketing di Astra apa ya, Saya dulu waktu kerja pertama kali ikut kerja sama orang. kerja pertama kali saya di Skylift Oh, Indonesia di Skylift. Taman Mini. Oke. Ya jadi marketing lah. Marketing kan. Iya. Kemudian saya pindah di PT Inti Nusa Reksa lah, marketing juga. Marketing lah. Jaya 2 kali, Dua walaupun kali. Ibu dari pertanian. Iya dari pertanian, marketingnya di bidang konstruksi. Oh. Ya baru itu kan Nawa Panduta, baru kita ke Skylift itu kan Astra Group, baru saya pindah ke Sahat, ya pindah-pindah lah perusahaan marketing lah, Pindah-pindah. sampai akhirnya bikin perusahaan sendiri. Ya kok marmer gitu. Karena dari awal pertama-tama kita kerja di marmer, di sini disuruh marketing marmer, ya akhirnya ya udah keahliannya di situ doang. Ya doang itu artinya Ibu fokus. Ya fokus lah. Banyak orang Kalau kan sesuatu yang difokuskan pasti benar. Kalau nggak difokus ntar kesana sini ya kita belum konglomerat soalnya. Iya kan? bisa aja Ibu. Saya mah aminin aja. Udah juga nggak apa-apa. Belum, jauh. Belum ya. Tapi Ibu mau? Semua mau dong ya kan? Kalau mau saya mau berdoa buat Ibu hari ini. Amin. Amin. Beda ya, acaranya beda ya. Udah mau taruh tangan saudara. Aduh. Tapi saya aminin Bu ya. Amin, Karena amin. kalau Ibu jadi konglomerat, kalau emang sekarang belum, ya belum aja udah begitu baiknya buat orang-orang, buat masyarakat. Karena kan berarti Ibu jadi berkah, jadi berkat buat Amin, banyak orang. iya. Semakin Ibu naik, berarti akan banyak orang juga semakin naik karena keberadaan Ibu dan keluarga kan. Amin. Termasuk Banyak yang doain lah. kita doain, termasuk juga seringlah acara-acara di Jebret Media kan, sehingga Iya. jadi berkat juga buat kami. Kasian Bu anak-anak ini Bu, mau THR semua. Apalah kerja begadang 2 hari, rambut sampai nggak bisa potong kan. Kenapa curhatnya sama Ibu ya? Akhirnya marmer, saya mau tanya itu dulu Bu ya, karena menarik nih. Pasti yang Jebret tim, penonton kita pasti bertanya-tanya, emang Ibu Sonya nih apa sih marmer, apa sih begini berangkatin gitu kan. Iya. Perlu proses apa Ibu udah gampang aja waktu itu mulai? Oh, perlu proses dong. Perlu proses. Iyalah. Nah, sekarang kita melihat banyak orang yang kelihatannya 3 tahun kaya dia. Nah, itu dia. 2 tahun kaya dia Iya. gitu loh. Flexing katanya kan. Katanya kalau Ibu berproses. Jauh berproses. Kayak mana tuh Bu Dari prosesnya? tahun 89 ya kan. 89 sampai
kerusuhan tahun 98. Baru setelah kerusuhan, Itu 10 tahun. baru setelah Kerusuhan. kerusuhan teman yang sekarang nih dia pikir ya udahlah, mereka juga Indonesia susah, ternyata di Italia juga susah. Ikut susah. Karena market Indonesia tuh sangat besar kan. Dari dulu. Dari dulu. Oh. Nah, ya udahlah, saya kasihlah beberapa barang yang bisa dijual, tapi nanti bayarnya kemudian gitu kan. Marmernya. Marmernya. Kasih barang dulu. Iya. Nah, di situ saya buka perusahaan sendiri lah. Di tahun 98. Di tahun ya, setelah 99 lah, setelah kerusuhan. Setelah kerusuhan, malah ibu bikin perusahaan sendiri. Iya. Dengan cara tadi itu dulu. Iya. Kasih dulu, Kasih dulu. nanti belakangan deh. Belakangan deh. Kalau udah dapet Iya. apa yang Kalau bayarnya. udah ada pembayaran, bayar ya. Bayar. Kita bayar sama dia. Dan itu tapi langsung berjalan sukses. Dan terus sampai sekarang Dari 98. dari 98. Jadi nggak ada ininya, nggak ada sempat ada halangannya, sempat turunnya. Halangan sih banyak lah, turun naik yang namanya juga bisnis. Banyak ya. Banyak banget. Dan itu ibu bersama-sama dengan apa sendiri? Waktu itu sendiri, ya kemudian ada temen lah. Jadi sekarang semua marmer Itali yang ada di Indonesia ini dari perusahaan Oh ibu? enggak juga, ada juga perusahaan yang lain. Oh ada juga. Enggak harus, enggak semua lah. Oh nggak semua. Tapi kan kadang gitu ada yang memang Agent. satu Enggak, dikasih dia enggak. misalnya. Kalau marmer sih enggak. Oh marmer enggak. Enggak. Dia bisa Bisa, karena siapapun. kan banyak gunung di sana. banyak gunung. Dan saya rasa sih kalau mau dikasih satu agent nggak kuat lah. Karena saking banyaknya. Bukan satu, saking banyaknya, saking mahalnya juga. Agentnya ya kan, tapi kan kalau udah sampai kayak sekarang mah udah aman lah. Ibu bisa amankan satu aja, nggak usah. Iya, karena kan bukan barang factory kan, bukan Betul. barang yang ada merek, jadi kita nggak bisa ngemanin. Betul. Tinggal pinter-pinter aja jualan. Berarti kalau ibu kan bisnisnya marmer, Ya, berarti rumah semua marmer. nggak juga. Nah itu saya mau tanya, saya tuh penasaran orang tuh kadang gitu bisnis mobil mewah, dia pakainya nggak mobil mewah gitu. Kalau ibu tipe yang mana? Ya ada yang pakai marmer, ada juga yang enggak, gitu kan. Oh, Iya. di tempat ibu. Iya. Emang punya berapa rumah bu? Ada lah beberapa. Di Jakarta, Jakarta. di Manado tadi udah jelas Udah, dua. ya. Ibu kalau di kota mana lagi ibu ada? Bali ada, Ada di Bali. villa, Ada villa. iya, Di apa? Di Canggu. Canggu. Iya. Di tempat yang lagi ramai. Apa maksudnya sekarang? Iya. Bagus ya. Itu buat ibu sendiri atau emang di ini juga? Sendiri. Oh, buat kalau disewain datang. juga kalau ada. Sewain juga Iya. ya di Canggu ya. Canggu. Tadi di Manado ada berapa resort ibu? Nah, cuma satu. Tadi kan salah satu resort di Manado kata ibu tadi. Ya cuma satu, salah ngomong. Oh, salah ngomong. Salah satu resort. Di mana lagi ibu ada? Ada yang disewakan gitu, tempat ibu ada di mana lagi? Cuma di Bali doang. Di Bali. Sama kayak Hotman Paris bu ya. Enggak lah, nggak Bisnisnya. banyak. Hotman kan banyak banget. Saya cuma satu, nggak ada Iya. ujung kukunya dia. Ya, itu kan yang kelihatan. Ibu kan banyak yang nggak kelihatannya. Udah nggak perlu mungkin dilihat-liatin gitu kan. Waduh, jangan gitu dong. Nggak perlu lagi dilihat-lihatin Iya. gitu. Akhirnya dari marmer itu ibu ke bisnis yang lain juga. Ada lah. Ya itu sewa-sewa villa. Sewa villa dan lain-lain ya. Tapi yang utamanya tetap marmer. Iya, marmer. Tapi really good business bu ya marmer ya. Iya, buat saya good business. Heeh. Very good lah. Bisa berteman sama orang Itali. Kadang-kadang marmer itu kan bukan banyak juga di negara yang lain. Jadi kalau marmer tuh bisnisnya enak. Enaknya apa? Hampir seluruh negara kita punya teman. Jadi kalau kita mau pergi, ada yang jemput, ada yang ngajak makan, kan gitu. Jadi kayak ada networknya ya. Ada Para networknya. ini pengusaha marmer Iya. gitu. Mereka kan ada gunung-gunung kan di Indonesia juga punya kan kayak di Ujung Pandang. Terus kalau di Brasil ada, di Eropa sih paling inti di Italia, di Turki banyak. Jadi kita kalau ke sana-sana tuh banyak teman gitu di airport, dijemput, dikasih makan, ya begitulah, enak lah jadinya. Jadi berapa kali terbang nih bu setahun kalau lagi normal? Kalau lagi normal sih, kalau ke Italia mungkin bisa 5 kali, kalau ke yang lain-lain 2, 3 gitu ya. Itu buat udah, yang tiap bulan lah. Itu buat yang kerja kan? Ya kerja lah. Iya maksud saya itu terbang yang sambil buat jalan-jalan. pekerjaan bukan yang buat libur. Kerja sambil jalan-jalan. Hampir tiap bulan sambil jalan-jalan. Iyalah. Dan berarti ibu udah yang soliter ya?
Apa tuh? Kalau di atasnya priority ya, kalau Enggak lah, saya nggak milesnya pesawat. Saya nggak pernah ngurusin miles. Yang penting saya jalan. Nah ini buktinya Sultan. Kalau kita hitung-hitung tuh milesnya udah cukup nggak buat beli tiket gratis? Kalau ibu ditanya nggak tahu, mending ibu tanya anak asistennya sekarang. Jangan-jangan begitu dicek milesnya udah bisa buat terbang setahun gratis, setahun loh. Siapa tahu Bu, karena saking seringnya terbang kan? Iya, nggak pernah ngurusin. Iya. Ibu tapi udah nggak pernah mau naik ekonomi kelas lagi dong ya? Kalau itu sih ya. Karena udah lebih enak yang selonjoran kan? Bukan, kan udah umur nih. Oh. Kalau terbang 18 jam kan capek juga, pegel juga pinggang. Ntar sampai di sini, wah ntar keluar uang lebih banyak daripada yang kita naik bisnis. Oh gitu, oke. Nah, Ibu berarti kalau Itali sudah pernah hampir ke utara selatan udah ya? Iya. Iya kan? Nah, Tapi cuman nggak banyak juga kota ya, karena lebih banyak kerjanya ya, lebih banyak ke kota yang oke. banyak marmer. Let's talk about Milan. Ya, Karena di sini banyak penonton kita juga yang pendukung sepak bola Itali. Nah, dan salah satu umrohnya kita ini kan ke klub ya, kesayangan kita. ya. Nah, kalau saya misalnya umrohnya ke Anfield, saya ke Inggris kan, Iya. ke Liverpool gitu loh. Nah, kalau Milan apa Bu? Buat yang pada punya keinginan ke Milan tuh, yang indah tuh apa di Milan ya? Wah, Milan indah, Le Como. Oh, kamu di Iya kan? di Milan? Bisa lah lewat Milan. Oke. Kan. Shopping. Fashion ya, shopping. Fashion. Kalau Milan kan lebih udah ke utara kan. Udah ke utara. Itu sih Bersih nggak sih kotanya Bu? bersih. Bersih ya? Bersih. Soalnya sih waktu ke San Siro, stadionnya sih ternyata nggak bersih-bersih amat. Kalau lagi main sepak bola kali. Iya sih emang. Di mana-mana juga begitu. Iya juga ya. Tapi recommended untuk didatangi Bu? Oh, recommended. Kalau menurut Ibu kota mana yang paling recommended di Italia untuk didatangi? Kalau saya paling recommended Italia untuk didatengin tuh daerah Tuscany ya. Tuscany. Tuscany. Ya. Itu di mananya? Di mananya Kelapa Gading tuh Bu? Kelapa Gading. Ntar naik pesawat dulu. Tuscany turun di kota mana? Tuscany itu biasanya banyak turunnya di Florence atau di Pisa. Oh di Florence atau di Pisa. Tapi dari Jakarta ada? Florence. Ada. Pisa. Pisa. Iya. Oke. Pisa ya. Pisa miring itu kan? Iya. Betul ya? Masih miring dia? Masih sampai sekarang. Masih miring Justru terus karena miringnya jadi daya tarik kan? Nggak pernah dia lurus Nggak ya? bisa. Ya, emang Sengaja didesain miring kali. dari dulu sekarang dan selamanya Kalau- miring dia. Kalau dia lurus nggak ada yang datang. Gak ada yang dateng ya. Dia pernah mau lurus Bu, dimiringin lagi. Karena kalau sampai lurus nggak laku Nggak didatangi laku, orang ya. betul. Bener juga. Jadi turun di apa? Pisa. Di Pisa. Ya baru ke Florence. Ada apa sih? Bukan enakan Venesia itu Bu ya yang Kalau ke Venesia kan di air-air, Indonesia juga banyak air. Air ya? Ya, cuman Venesia. bener juga ya. Manado banyak air. Venesia itu kan kota di atas air. Ya. Paling sehari 2 hari juga mau Bosen. kemana ya? Ya. Tapi kan kalau Tuscany itu kan mau ke pegunungan, mau ke laut juga bagus sih. Bisa ke daerah Cinque Terre juga dekat sih dari Tuscany. Ya emang tahu banget ya Ibu ya. Iya. Akan- Carrara juga. Kalau Carrara kan di kota Carrara tuh Forte dei Marmi kan kota tambang. Jadi agak beda orang-orangnya. Oh kalau di situ. Iya. Bedanya gimana Bu? Ya tahu sendiri lah orang tambang seperti apa. Pokoknya di pertambangan ya. Iya, daerah pertambangan. iya, Tapi iya. lebih akrab lah. Lebih akrab. Ibu jadi mainnya pertambangan sana apa sini? Ana. Oh sana, bukan yang di sini Di ya? sini pernah ada di NTT, tapi udah nggak. diakuisisi orang. Oh udah diakuisisi dan untung kan diakuisisinya. Ya, iya. Bukan Kalau jual rugi mah kan? Iya, kalau jual rugi. Jual untung kan? Harus. Puji Tuhan Ibu nih ya. Ngeri kali loh Ibu Sonya nih. Enggak lah, itu kan Tuhan yang punya rencana. Kita cuma jalanin doang. Bahasa luar biasa. Saya tuh suka apa ya? Saya suka kehidupan baik saya yang dulu tuh jadi teringat lagi kalau Nah, Ibu ngomong iya. begitu. Karena saya Kan sekarang katanya sekolah pendeta. aduh Ibu itu gosip ya mana mungkin lah. Ada-ada aja. Jadi apa sempat punya di NTT, Iya. sekarang sudah diakuisisi, Iya, sekarang betul. adanya di Itali. Cuman kerja sama. Iya kerja sama. Iya. Ibu, saya mau bilang Ibu, cumannya Ibu buat orang lain itu bahkan belum kesampaian Ibu. Cumannya Ibu, jadi jangan dibilang cuman Bu.
Itu tapi menginspirasi kita lah. Betul. Perjuangan ada, kerja keras ada. Iya. Kemudian juga proses ada. Betul. Tapi at the end katanya kan ada yang bilang kalau kita sudah mencapai mimpi kita, selanjutnya adalah kita memberikan kesempatan untuk orang mencapai mimpinya. Betul. Dan ibu sekarang lakukan itu untuk Iya. anak-anak ini, Iya, betul. untuk masyarakat Manado, Sulawesi Utara dan mungkin nanti untuk Indonesia juga. Betul, ya. Tapi kalau ibu sendiri masih punya mimpi nggak? Yang Masih. untuk ibu dan keluarga mungkin gitu yang Masih. belum kesampaian. Masih. Apa tuh Bu? Saya sih mimpi kalau sudah di hari tua nih ya, Ya. pengen bangun satu panti jompo, tetapi yang profesional banget, yang nyaman sekali kan kayak di Inggris tuh sekali Inggris kan, Iya. ada yang panti jompo ratusan juta satu malam. Betul. Nah, kalau kita jangan sampai ratusan juta lah. Kalau perlu orang tua kita di akhir masa hidupnya tuh dengan penuh kenyamanan lah, Betul. gitu kan. Karena mereka yang melahirkan, membesarkan, menyekolahkan. Tinggal kita kan sementara yang menentukan mau jadi lurus atau jadi bengkok kan bukan orang tua lagi. Iya. Mereka iya. udah sekolahin, udah lahirin kan, udah terima kasih deh. Betul. Dan itu di kota mana rencananya? Di Manado lah, Di Manado ya. pulang kampung aja. Iya. Enakan pulang kampung kalau tua, jangan di Jakarta. Gitu ya. Nggak ada yang ngurusin. Loh, kok bisa? Coba ntar anak-anak kita Sudah sekarang sibuk. udah sibuk semua. Lah nanti di Manado yang ngurusin ya itulah ya yang Kalau di Manado enaknya begini, tetangga itu seperti keluarga. Saling melihat satu sama saling lain. melihat, yang satu beli kulkas. Wah, besok saya beli kulkas juga. Oh, bukan yang gitu ya? Ada Kalau di juga klaster sih. rumah saya begitu. Ada juga sih Ada begitu, juga, ada kan? juga. Iya kan? Tapi mereka ada begitu-begitu, tapi orang Manado tuh enaknya hatinya baik tuh. Jadi Diurusin tuh tetangganya kalau susah. ya kalau saya juga punya tetangga kayak ibu sama bapak sih, saya urusin Bu, bener. Ibu perlu apa Pak? Perlu apa Pak? Jangan repot-repot Pak. Sama saya aja Pak, saya bantu kan gitu. Oh gitu ya. Jadi rencana di sana, Ya, Ibu di sana ya. dong. Ini persis juga sih, saya juga ada kenalan saya juga lagi membangun itu juga tapi di Bali. Oh, Jadi iya. memang mulai banyak lah yang memikirkan Iya, itu Bu. Karena betul. di luar negeri kan Udah seperti itu sudah kan. oke ya. Saya dengar juga di Jepang juga udah seperti Oh itu. iya, Jadi apalagi Jepang. betul. Jadi memang punya rumah sakit sendiri, Punya rumah ada sakit rumah sendiri, sendiri, betul iya, ya Bu ya, kayak gitu betul. kan, fasilitas sendiri, tapi Betul, khusus buat orang-orang tua. Iya. Kan coba orang tua kita aja sekarang siapa yang ngurusin? Kita udah ke sana-sana. Orang tua saya Tinggal sendiri. diurusin terus tapi dia gendut terus Bu, susah ngurusin dia. Maksudnya diurusin. Oh diurus, saya ngurusin gendut terus dia. Ayah saya tuh, gitu kira-kira sambil bercanda Bu, nggak apa-apa. Iya, ya? nggak apa-apa. Iya memang gitu selera hidup saya sambil bercanda. Nah Ibu berarti ke depan dalam rencana Ibu untuk membangun remaja-remaja Sulawesi Utara, apalagi yang akan Ibu lakukan, dan juga ya Ibu dapat segalanya lah dari bisnis. Mungkin ada lagi yang Ibu ingin juga lakukan untuk masyarakat ke depan. Ya itulah, mungkin apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan lah. Kita gunakan channel-channel kita. Mungkin kan kita bukan dengan memberikan uang, membagi-bagikan uang gitu ya. Kita memberikan kesempatan-kesempatan melalui channel-channel kita yang ada. Mungkin kayak kita pebisnis ya, saya bisa membuka channel dengan sepak bola. Siapa tahu yang lain juga kan bisa dengan hal yang lain gitu kan. Ya. Nah, supaya ya mimpi-mimpi anak-anak yang mungkin belum kesampaian bisa tersampaikan Bisa gitu. tersampaikan ya. Ibu nggak ada rencana buka ini juga, buka pendaftaran yang mau ikutan berangkat di tanggal 10 sampai ini, buat sambil tourism gitu. Sekalian. Soalnya kalau turisme saya bukan bidangnya turisme, nanti bisa nganter repot kan. Saya bisa ngurusin Bu. Oh gitu ya. Kalau Ibu memang mau. Jadi cuma mau jadi penonton merekanya. Menonton sambil kita ajak tadi tempat-tempat liburan yang Ibu bilang. Boleh Terus deh ke kalau Stadion begitu. San Siro, ke apa? Kita breakdown berapa satu Iya, orang. ke rumah gitu ya, Apa, Bu? ke mana? Iya. Spesia gitu ya. Betul, Nah, kita iya. bikinin berangkatnya Boleh bareng. juga tuh good bisnis ya. 10 sampai 23. Boleh. Jadi anak-anak itu main bola aja, kita jalan-jalan. Nah, itu kan bagus rombongannya juga. beda, mereka mau main bola. Boleh juga tuh. Iya, Heeh. gimana? Boleh. Sandi, aku kirim decknya. Ya, Boleh, karena mimpi saya yang penting Gary ini bisa berangkat ke Milan. Ya kasihan dia, dari dulu pengen ke Milan, malah saya ajak ke Rusia. Ke Casa de Milan ya. Gitu. Casa de Milan, betul. Ih, Milanello.
Apa tuh emang? Iya sama Milan Lab. Ngeri Bisa kali. nonton di Olimpico gitu ya. Olimpico Roma. Roma. Betul. Baru ke Napoli kan, Bu? Iya. Langsung dipalak loh. Nggak serem-serem begitu kali. Enggak, kita kadang dengar begitu padahal enggak, Bu ya. Saya dengar juga Enggak. Rusia waktu itu gini gitu pas saya nonton Piala Dunia. Ternyata ramah-ramah. Ya, kadang kita mungkin lihat di film atau apa karena Iya. kita belum taste and see. Sama kayak orang Italia kan kelihatan, tapi pas Iya. pergi justru orang Italia paling Iya. humble gitu kan. Kita pengen juga kan, Bu, itu allenatore, centrocampista, attaccante portiere, ammonito, expulso. Karena dulu kita nonton Liga Italia zaman dulu kan, baru yang jorok jangan, ya kan, baru nonton Eat Pray Love ya, Bu. Jadi kan tahu Italia juga. Iya, betul. Akan kita pengen juga langsung ke sana. Ya, siapa yang mau ke sana? Ada? Nanti jualan kita. Jual dulu baru berhasil baru kita ajuin proposal. Kalau untuk pribadi Ibu sendiri, Iya, Pak. rencana apa? Pribadi. Ya, apakah bisnis atau memang politik atau memang sosial? Ibu kan juga banyak kegiatan sosial. Kalau Apa yang sekarang akan sih kita jalanin aja dulu deh apa yang ada, ya kan. Kemudian kalau politik memang maunya sih karena dengan kita berpolitik sebenarnya kita bisa merubah. Kalau kita hanya di luar politik kita nggak bisa do nothing gitu loh. teriak-teriak aja? Trek-trek doang, ya kan. Rencananya apa nih, Bu, politiknya? Masih berpikir-pikir apa yang harus hitung-hitung. Ya kan, soalnya kemarin kalah banyak juga gitu. Lumayan ya. Lumayan ya, Sekali Bu. itu banyak banget ya bukan? Tapi yang nikmatin yang keluar itu, yang duitnya keluar banyak ya? Yang Banyak. menikmati dari situ? Ya banyak lah, anggap aja kita bersedekah gitu. Iya, jadi Ibu jadi ATM ya? This is politik of Indonesia kan. Gitu. Pasti ada Pasti. cost-nya. Bukan, aduh costnya banyak banget. Banyak ya, Bu ya? Banyak sekali. Tapi ROI itu kalau berhasil. Nggak tahu. Kalau saya sih nggak mau pikirin ROI kalau politik. Itu kan bisnis. Iya, politik is not business No, dong. I mean yang ROI itu bisnis. Iya. Kalau politik bukan, pengabdian. Pengabdian harusnya. Iya. Jadi wali kota lagi. Belum tahu, nggak tahu. Oh wali kota nggak deh. Gubernur. Oh apalagi Pak Ustadz. apalagi. Jadi apa dong? Ya siapa tahu bisa Oh, bersuara-suara. wakil rakyat. Itu kan keinginan. Iya, wakil iya, iya. rakyat. Dan menjadi wakil rakyat, Bu ya. Iya. Ya kita support, Bu. Karena Ibu mensupport kegiatan olahraga. Iya. Channel ini adalah channel mau meningkatkan Olahraga sports ya. industry. Iya betul. Jadi siapa yang memang mendukung sebagai wakil rakyat untuk dunia olahraga Indonesia, Jebret Media selalu terbuka Amin. untuk semua. Apalagi ada wakil rakyat yang sangat concern untuk olahraga Indonesia. Dan memisahkan politiknya dengan Ya, bisnisnya. itulah Indonesia itu kadang-kadang kan susah. Kalau saya lihat sepak bolanya kan, bukan benar-benar kalau mau pure bisnis industri, rupa di Eropa jadi maju kan. Tapi kalau dicampur politik kan malah Sulit. turun jadinya Sulit, kan. ya. Mudah-mudahan tidak ada tercampur unsur politik. Mudah-mudahan Ibu. Itu yang Jangan kita akhirnya harapkan. politik orang main sepak bola, oh harus pakai kaos warna ini, warna itu, warna ini kan, susah kan. Nah, Masuk barang tuh. kalau pakai merah AC Milan, oh iya dong. Karena dia Betul. jangan, oh mesti ini ya kan, Jangan. susah jadinya. Nanti ya, pemimpinnya ini warnanya mesti ini, pemimpinnya ini. Oh, jadi Ibu jalur non partai nih. Mana ada jalur non partai, Oh, ada nggak wakil ada ya. rakyat kan nggak Oh, ada. nggak ada ya. Kamu nyeletuk jangan berbahaya begitu. Nanti tayangan ini harus diedit. Ibu Sonya terima kasih Terima kasih. sudah hadir di sini berbagi Iya. cerita pada kita, bukan hanya programnya untuk memberangkatkan remaja dari Sulawesi Utara menuju ke Milan 10 sampai 23 Juli, Iya. tapi juga berbagi kita kisah inspirasi dari Iya. usaha Ibu yang dimulai berangkat dari Manado Manado. menuju 89 di Jakarta, Iya, betul. mulai usaha di 99 98 Iya. usaha sendiri Iya, dan sukses sampai hari ini. amin. Semoga Ibu bisa menjadi inspirasi dan berkat buat banyak orang, Bu. Amin, amin. Semakin didoakan supaya juga nanti semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan karena apa yang Ibu lakukan. Iya, amin. Cita-citanya semoga bisa terwujud semua. Kalau sudah terwujud, ya tolonglah, Bu. Kita diingat-ingat. Kan coba ingat kan? Iya, ya Ibu kan ada yang bilang, Bu,
bahkan hanya bisa memegang jubahnya aja aku udah bakal sembuh katanya kan. Jadi ibu udah ingat aja menjebret media. Udah, aku tinggal getok si Sandi udah. Itu aja. Kan ibu cukup mengingat, aku mengingatkan. Sandi tolong itu. Proyeknya diberesin. Ibu, Saling mengingatkan. Saling kan? mengingatkan. Iya, Ibu kalau betul. berkenan main-main lagi ke sini. Amin, Nanti ya. ada ada program-program lain kita siap juga untuk bantu. Dan Ya. juga tentunya nanti kalau boleh kita dapat footage ya kegiatan di sana supaya Oh, kita boleh. bisa beritakan Boleh. apa yang terjadi di sana. Siapa tahu nanti Oke. banyak juga yang tertarik. Oh iya, pasti. Itu dia. pasti. Baik, itu dia Jebret Tim. Obrolan kita hari ini di Jebret Talks sungguh menginspirasi tapi juga sungguh asik karena mendengar seseorang yang menginspirasi kita, Ibu Sonia Selviana Kembuan, tidak flexing, tidak ingin justru kelihatan semua hahihu, tapi justru semakin dengan kerendahan hatinya membuat saya penasaran dan saya merasa gagal hari ini. Karena saya tidak mampu untuk membongkar semua apa yang sudah dibangun oleh ibu, tapi yang paling penting yang bisa kita bongkar adalah keinginan ibu untuk bisa memajukan olahraga. Dimulai dari Sulawesi Utara, Betul. dimulai dari Manado, dari generasi remaja, pemuda, dan mudah-mudahan nanti impact-nya semakin besar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang-bintang tamu, dengan narasumber yang lain di Jebret Talks episode berikutnya. Jebret! Baik pemirsa, inilah dia waktunya.